Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Eka Pratama, NIM 205211063, kelas MBS 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar ekonomi Islam yang mencakup materi pertama, ekonomi Islam, kedua, jenis-jenis ekonomi Islam, ketiga, penawaran dan permintaan dalam Islam, keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya kegiatan ekonomi, maka aktivitas manusia akan terganggu. Pengertian ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, segala kegiatan ekonomi harus dikendalikan oleh ajaran Islam. Prinsip agama Islam sendiri yaitu mengajarkan manusia dalam hal kebaikan untuk kesejahteraan antar sesama umat. Islam juga mengatur kegiatan ekonomi, diantaranya kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah, larangan berjudi dan mengundi nasib, dan taat membayar pajak. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia demi kesejahteraan umat manusia. Tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, pertama, menyediakan dan menciptakan peluang kerja untuk semua masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kedua, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adanya pengakuan atas hak individu tanpa dibatasi, agar tidak terjadi monopoli, agar tidak merugikan masyarakat umum. Ketiga, adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk harus bebas dari unsur haram yang dilarang oleh Allah. Adanya sistem sedekah, yakni distribusi bagi kekayaan orang yang tidak mampu. Tidak diperbolehkannya bunga atau tambahan pinjaman dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Yang terakhir, tidak boleh menimbun harta kekayaan umat Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam. Pertama, mencegah kesenjangan sosial. Kedua, tidak bergantung pada nasib atau keberuntungan. Ketiga, mencatat segala transaksi dengan jelas. Keempat, melarang praktik riba. Kelima, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berdagang. Adapun kelebihan dan kekurangan kegiatan ekonomi Islam. Kelebihan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Kedua, jaminan sosial. Ketiga, kesejahteraan individu kelompok masyarakat. Keempat, larangan menumpuk harta kekayaan. Serta kekurangannya adalah lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Kedua, pendidikan masyarakat yang materialisme. Dan yang terakhir, pengetahuan sejarah ekonomi sangat berkurang. Jenis-jenis sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi terbagi menjadi beberapa jenis, seperti berikut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sesuai dengan namanya terdapat kehidupan masyarakat yang masih cenderung tradisional atau kuno. Mereka masih memproduksi barang dengan menggunakan cara-cara yang tradisional atau sederhana demi memenuhi kebutuhan hidup. Adapun ciri-ciri perekonomian tradisional, yang pertama, teknologi yang masih rendah. Kedua, produktivitas yang masih rendah. Yang ketiga, belum punya motivasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang keempat, sulit untuk berubah untuk kehidupan yang lebih maju. Kelebihan sistem ekonomi tradisional.
Pertama, tidak adanya persaingan perekonomian masih didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Kedua, meminimalisir eksploitasi SDA. Ketiga, tidak terbebani target. Sistem ekonomi pasar atau liberal kapitalis. Sistem ekonomi pasar mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sistem ekonomi liberal karena adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Tidak sekedar itu, dalam sistem ekonomi pasar, kepemilikan modal yang berperan paling besar dalam kehidupan sering disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Adapun kelebihan sistem ekonomi pasar liberal atau kapitalis. Yang pertama, penggunaan SDA yang maksimal. Yang kedua, produksi didasarkan pada permintaan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, adanya kegiatan ekonomi yang seimbang. Adapun kekurangannya adalah adanya sistem monopoli perdagangan oleh pihak-pihak yang memiliki modal yang paling besar. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Menurut Karl Marx, dalam perekonomian terpusat ini dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat, yang pertama, seluruh kegiatan adalah tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, pengawasan kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pemerintah dapat mengendalikan pengangguran. Kekurangannya adalah masyarakat tidak mempunyai kesempatan berkreasi, berinovasi yang kreatif, serta itu semua masih sangat terbatas. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, yaitu pemerintah memiliki peran dan proporsi yang sama dalam membangun negara. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini yakni pemerintah sebagai pengatur pasar dan menindak praktik monopoli. Kedua, pemerintah sebagai pembuat kebijakan atas segala hal yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, terjadinya pemerataan pendapatan. Materi yang ketiga yaitu penawaran dan permintaan dalam Islam. Pengertian permintaan. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan permintaan dengan ekonomi konvensional. Hanya saja prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, tingkatan pendapatan per kapita. Keempat, selera atau kebiasaan. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Ketujuh, distribusi pendapatan. Dan yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Permintaan menurut daya beli dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli akan tetapi belum melakukannya. Ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Permintaan menurut subjek pendukung terdiri atas A. Permintaan individu,
B. Permintaan kolektif. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan dalam seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan perorangan atau individu. Penawaran. Pengertian penawaran dalam dunia ekonomi sering disebut supply, yang berarti jumlah barang yang diprodusen ingin tawarkan atau jual. Berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu, atau dapat disimpulkan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, serta pada tingkatan harga tertentu. Dalam penawaran ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal yang menentukan penawaran. Di antaranya 1. Biaya dan teknologi, 2. Jumlah penjual, 3. Dugaan tentang masa mendatang, 4. Kondisi alam. Hukum penawaran. Hukum penawaran menurut Mustafa E. Nasution didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada tingkat harga dalam satu periode tertentu. Dalam hukum penawaran, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang adalah hubungan searah. Maksudnya, jika barang harga tinggi, maka lebih banyak orang yang melihat potensi mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diproduksinya, sehingga akan berakibat pada jumlah penawaran barang tersebut. Teori penawaran dalam Islam. Teori penawaran yang umum yakni A. Teori penawaran produser tunggal, dan yang B. Teori penawaran pasar. Sedangkan dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam pada dasarnya segala bentuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32-34, yang artinya, dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia, terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Fiskal sendiri digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan anggaran negara. Tujuan utama dari dilakukannya kebijakan ini adalah untuk stabilitas perekonomian. Untuk ulasan lebih lanjut tujuan kebijakan fiskal antara lain: pertama, pertumbuhan ekonomi; kedua, mencegah pengangguran; dan yang ketiga, stabilitas harga. Jenis-jenis kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekspansif dan kontraksional. Ekspansif, kebijakan ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah yang besar. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. B. Kebijakan fiskal kontraksional. Berbanding terbalik dengan kebijakan ekspansif, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi oleh insentif yang disediakan dan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan ini diharapkan sesuai dengan prinsip nilai
dalam Islam, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia. Pada saat perekonomian sedang kritis, yang menyebabkan warga negara jatuh miskin, otomatis mereka tidak dikenai beban pajak bagi maupun jizyah. Sebaliknya, mereka yang akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang berkecukupan. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut. Dijelaskan pada hadis Nabi, jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas dari mereka. Dalam kesempatan lain tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan lapar sementara ia tahu tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Qudsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.